Perkenalkan, nama saya Iputu Andika Arsena Putra dengan NIM 23085616063 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 7 dari UAS Algoritma dan Pemrograman, yang dimana kita diminta untuk membuat suatu kode pemrograman di dalam bahasa Java tentang selection sort. Dan di sini adalah kode pemrograman yang telah saya buat. Di mana pada baris pertama ini saya memasukkan library java.util.bintang, yang dimana library ini sudah mencakup semua kelas yang ada di dalam bahasa Java. Untuk baris ketiga merupakan nama file kode pemrograman ini, yaitu selection sort. Untuk baris keempat merupakan suatu kelas yang berfungsi agar kita dapat meminta angka random oleh komputer. Untuk baris kelima ini berfungsi agar para pengguna dapat menginputkan suatu nilai yang akan digunakan di dalam kode pemrograman ini. Untuk baris yang ketujuh merupakan fungsi utama di dalam kode pemrograman ini. Baris ke-8 ini saya mendeklarasikan dua variabel, yaitu variabel i dan a dengan tipe data integer. Pada baris ke-10 di sini saya ingin menampilkan kalimat banyaknya data. Untuk baris yang ke-11 di sini saya membuat fungsi masukan agar para pengguna dapat memasukkan suatu nilai, yang dimana nilai tersebut akan disimpan pada variabel i. Pada baris ke-12, saya mendeklarasikan sebuah array dengan tipe data integer, yang dimana nama array tersebut adalah data, dan panjang array tersebut akan sepanjang nilai i. Oke, di sini saya ingin menampilkan kata-kata data random, yang dimana di bawahnya terdapat fungsi perulangan for loop yang dimulai dari a sama dengan 0 sampai a sama dengan i min 1, dengan a selalu bertambah 1. Setelah itu pada baris ke-16 ini terdapat array data dengan indeks a yang meminta salah satu angka random di antara 0 sampai 99. Dikarenakan di sini kita hanya menginputkan 100. Kemudian data yang telah diberikan oleh komputer tersebut akan ditampilkan dengan menggunakan tipe data string, yang dimana tipe data tersebut perlu diubah terlebih dahulu karena variabel a pada awalnya bertipe data integer, sehingga di sini dilakukan integer dot toString. Kemudian di sini saya membuat baris baru, dan pada baris ke-20 ini saya menampilkan kata-kata langkah-langkah pengurutan selection sort, yang dimana langkah-langkah tersebut akan dipanggil pada fungsi selection yang memiliki array data dan juga variabel i, yang keduanya merupakan bertipe data integer. Kemudian pada baris ke-12 ini saya menampilkan kata-kata hasil, yang dimana kata-kata hasil ini dilakukan fungsi perulangan dari a sama dengan 0 hingga a bernilai i min 1. Kemudian nilai dari indeks a pada array data ditampilkan. Nah, di sini saya akan membahas fungsi selection pada kode pemrograman ini, yang dimana fungsi selection tersebut memiliki variabel n dan juga array data dengan tipe data yang sama, yaitu integer. Di sini saya mendeklarasikan 5 buah variabel, ini mana terdapat variabel patokan, variabel x, variabel s, variabel y, dan variabel z. Di mana di sini dilakukan fungsi perulangan for loop yang dimulai dari x sama dengan 0 hingga x bernilai sama dengan n-2, yang dimana variabel variabel patokan ini diberi nilai x.
yang dimana berarti patokan ini merupakan nilai pertamanya. Kemudian, di sini saya ingin menampilkan kata-kata paling kecil dengan nilai yang terdapat pada indeks patokan pada array data, di mana fungsi perulangan ini digunakan untuk mengecek apakah data tersebut lebih kecil atau lebih besar, atau membandingkan data-data tersebut. Kemudian, for loop di sini yang dimulai dari y sama dengan x plus 1, yang dimana y sampai dengan nilai n-1. Dimana maksud dari y sama dengan x plus 1 ini adalah y ini merupakan data setelahnya atau data berikutnya dari data x. Kemudian di sini dilakukan pengecekan dengan fungsi if else, yang dimana jika data pada indeks ke y lebih kecil daripada data indeks ke patokan, yang dimana data ke indeks patokan ini pada awalnya dianggap data yang paling kecil. Kemudian dilakukan fungsi keluaran dengan menampilkan data pada indeks ke y lebih kecil daripada data pada indeks kepatokan. Sehingga apabila data ke indeks ke y ini lebih kecil daripada indeks kepatokan, maka nilai dari indeks kepatokan ini akan dimasukkan nilai baru, yaitu nilai dari indeks ke y tadi. Kemudian di sini saya ingin menampilkan kata-kata yaitu paling kecil terbaru, yang dimana nilai tersebut diambil dari indeks patokan pada array data. Kemudian pada baris ke-41 ini terdapat fungsi if else untuk mengecek apakah patokan ini tidak sama dengan nilai dari x, sehingga dilakukan s sama dengan nilai dari indeks ke x pada array data. Kemudian pada indeks ke x pada array data sama dengan indeks patokan pada array data, sehingga indeks pada patokan array data sama dengan nilai dari s, yang dimana fungsi ini dilakukan untuk mengecek apakah data pada patokan ini sudah paling kecil atau belum. Jika belum, maka dilakukan sebuah pertukaran. Kemudian di sini dilakukan fungsi for loop, yaitu dimulai dari z sama dengan 0 hingga z bernilai n-1, yang dimana z selalu bertambah 1 setiap perulangannya. Dan di sini pada baris ke-47 ingin membuat fungsi keluaran yang menampilkan data pada indeks ke z. Dan pada baris ke-49 ini merupakan baris baru. Oke, mungkin kita coba saja langsung coba kode pemrograman ini. Nah, dimana kita diminta untuk menginputkan suatu nilai. Kita coba inputkan 6. Yang dimana di sini data random yang dimunculkan oleh komputer sebanyak 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian langsung masuk ke langkah-langkah pengurutan selection sort yang telah dilakukan oleh fungsi selection. Yang dimana selection sort ini menganggap bilangan pertama adalah bilangan yang paling kecil, sehingga dilakukan pengecekan dan ternyata bilangan 16 adalah paling kecil, sehingga bilangan 16 ini akan menjadi paling kecil terbaru. Sehingga dilakukan pengecekan lagi dengan 31, 16 lebih kecil, 73, 16 lebih kecil, 48, 16 lebih kecil, dengan 99, 16 lebih kecil. Sehingga 16 ini merupakan bilangan terkecil, sehingga ditukar dengan angka 77. Sehingga hasilnya adalah demikian. Kemudian 16 ini sudah terurut. Lalu kita mengambil lagi patokannya yaitu 77, yaitu sebagai bilangan terkecil. Dan dilakukan langkah yang sama, di mana 77 dicek dengan 31, dan 31 merupakan bilangan terkecil. 31 dicek dengan 73, 48 dan 99, ternyata 31 adalah paling terkecil.
sehingga 77 dilakukan pertukaran dengan 31, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Kemudian, ini sudah terurut, 16 dan 31. Dan kita gunakan patokannya lagi adalah 77 sebagai bilangan terkecil. Yang dimana 77 dibandingkan dengan 73 merupakan 73 yang lebih kecil. Sehingga 73 dibandingkan dengan 48, 48 yang lebih kecil. 48 dibandingkan 99 ternyata 48 yang lebih kecil. Sehingga 48 ini ditukarkan dengan 77. Sehingga hasilnya adalah seperti berikut. 16, 31, 48, 73, 77, dan 99. Dan akan terus dilakukan sehingga mendapatkan hasil yang sudah terurut, yaitu 16, 31, 48, 73, 77, dan 99. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.